Saya, Presiden Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum nama Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie. Rabu 11 September 2019, Indonesia berduka. Salah satu putra terbaik bangsa dipanggil Sang Pencipta. Baharudin Yusuf Habibie menghadap ilahi di usianya ke-83 tahun. Pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan ini meninggal karena penyakit yang dideritanya. Berpulangnya Habibie tentu saja meninggalkan duka mendalam bagi rakyat Indonesia. Presiden ketiga kita tiada dengan meninggalkan warisan dan kenangan berharga. Mulai dari pemikirannya di bidang teknologi hingga gebrakan kebijakan semasa ia memimpin negeri. Kiprahnya di dunia pemerintahan tak lepas dari nama Presiden kedua Republik Indonesia. Tahun 1962, Soeharto yang saat itu masih mendampingi A.H. Nasution bertemu dengan Habibie muda yang sedang mengikuti sekolah lanjut di Aachen, Jerman. Ya, nama Habibie kemudian selalu melekat di ingatan Soeharto. Kedekatan pun semakin terjalin. Hingga kelak saat Soeharto menjadi presiden, ia memanggil pulang Habibie yang tengah berkiprah di Jerman untuk membantunya di bidang teknologi di tahun 1973. Di tahun 1978 hingga 1998, Habibie diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Karir politiknya berlanjut saat ia dilantik menjadi Wakil Presiden di tahun 1998 dan akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 1999. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Joseph Osdar, wartawan istana untuk harian Kompas sejak tahun 1977 ini menjadi saksi bagaimana kepemimpinan Habibie kala itu yang menyita perhatian semua awak media. Dia adalah seorang yang seperti beliau katakan sendiri, saya ini sebagai nahkoda kapal Indonesia yang hampir tenggelam. Dan saya bertugas untuk menyelamatkan jangan sampai ini karam. Nah, disinilah Pak Habibie mengantar Indonesia masuk ke dunia demokrasi dan beliau ada di jembatan transisi ini. Meskipun berat dan butuh keberanian yang kuat, karena dianggap sebagai orang dengan bayang-bayang Orde Baru, Habibie tak gentar lancarkan strategi demi membangun negara semakin maju. Dalam pemerintahannya, Habibie sempat membuat gebrakan yang tak disangka. Salah satunya adalah memberlakukan kebebasan pers dengan mencabut SIUP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Tak hanya itu, Habibie juga memperhatikan sistem politik dengan membebaskan keberadaan partai-partai politik yang sangat bertolak belakang dengan peraturan rezim sebelumnya. Dia terus menyebutkan pers itu adalah pilar keempat daripada demokrasi ini, salah satu pilar demokrasi ini. Dan juga yang lain, waktu zaman Pak Harto kan ada yang namanya undang-undang politik, hanya ada 2 partai dan 1 golongan karya. Tapi waktu itu Pak Habibie yang anak buah politiknya Pak Harto, begitu jadi presiden itu dihilangkan. Ya, berusaha maksimal dan tidak pernah ditunggangi kepentingan pribadi. Itulah yang menjadi landasan seorang Habibie dalam mengatur negeri. Tidak terpikir untuk mengusik dan mencari cara kalahkan lawan politik, apalagi berusaha mempertahankan kekuasaan dengan saling menjatuhkan. Yang ada di benaknya hanya mengatur Indonesia untuk lebih dewasa dalam menghadapi problematika negara. Dewi Fortuna Anwar,
Wakil Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center menceritakan kesan seorang Habibie di matanya sebagai seorang negarawan yang ia kenal sejak tahun 1992. Perkenalan pertamanya saat dirinya diminta menjadi Executive Researcher untuk CIDES, sebuah lembaga pemikir yang didirikan oleh ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang juga diketuai oleh Habibie. Banyak sekali kebijakan Pak Habibie itu kan berisiko pada dirinya. Kalau seandainya dia ingin bertahan, mungkin jangan buka pers dulu yang isinya setiap hari begitu dibebaskan kan mengecam pemerintah, mengecam Pak Habibie sendiri, ya. Jangan dibebaskan partai politik dulu karena partai-partai politik baru tuh ingin mempersingkat masa jabatan Pak Habibie dan beliau tahu itu risiko, tapi dia katakan itu harus dilakukan. Penuh dengan strategi, begitulah Habibie mengatur segala lini, termasuk di bidang ekonomi. Menggunakan pendekatan teori iptek yang dikuasai, menjadikan cara dan gaya tersendiri untuk menyelamatkan kondisi yang dihadapi. Jadi logika pemikiran seorang ilmuwan eksakta ya, iptek ini. Jadi dia itu bukan social scientist, bukan political scientist, bukan politisi, mendekatinya dari pemikiran engineer yang melihat ini sebagai satu sistem yang terhubung satu sama lain, sehingga dia melihat ya ekonomi harus dibenahi. Sehingga dia berhasil itu menstabilkan rupiah walaupun orang sinis kan dari 16.000 sampai 6.500 itu tentu katanya dari mana problemnya, jadi masalah supply dan demand itu harus dibenahi. Ya, Habibie dan segala tantangan di bangku pemerintahan yang telah terselesaikan tak akan pernah terlupa dari sejarah perjalanan bangsa. Lantas, selain itu bagaimana hubungan dan komunikasi ala Habibie yang diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari? B.J. Habibie sudah menunjukkan kecerdasan dan gemar dengan ilmu fisika sejak dini. Ia mengambil studi kuliah selama 6 bulan di Institut Teknologi Bandung dengan studi teknik mesin pada tahun 1954. Setahun kemudian, ia melanjutkan studi penerbangan selama 10 tahun di Aachen, Jerman. Habibie meraih 2 gelar sekaligus, yaitu Diploma Engineer pada tahun 1960 dan Doktor Engineer pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude di usianya yang baru 29 tahun. Sebelumnya, Habibie telah menikah dengan pujaan hatinya yaitu Hasri Ainun Besari di tanggal 12 Mei 1962. Kisah cinta tulus Habibie dan Ainun telah memberikan inspirasi dalam sejumlah karya di Indonesia, hingga diabadikan menjadi monumen cinta Habibie Ainun di daerah asal kelahiran Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan. Meski dikenal sebagai manusia jenius, memiliki jabatan dan status yang tinggi, Habibie tak pernah kehilangan karakternya yang kuat untuk selalu menghargai siapapun yang ada di hadapannya. Albiner Sitompul, mantan ajudan pribadi Habibie di tahun 1999 hingga 2001, menceritakan kehangatan yang dipancarkan Habibie kepada kerabat-kerabatnya. Pernah dulu, waktu beliau masih presiden, saya di Pas Pampres waktu itu belum masih presiden, Pak Budiarjo itu ketua BPK, bertamu ke rumahnya Pak Habibie, tidak bawa kendaraan. Kebetulan, memang mungkin Pak Budiarjonya gitu kali ya. Kemudian setelah selesai bertamu, sekitar jam 11 itu, saya kebetulan jaga. Diantar bapak itu sampai ke rumahnya lagi, balik lagi, jalan kaki. Saya nggak tahu, saya luar biasa bapak. Meski hanya pengawal pribadi, Albiner selalu merasa dihargai. Bahkan, segala ilmu dan pelajaran hidup yang dimiliki Habibie tak segan untuk dibagikan kepadanya. Tak terhingga, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan apa saja yang telah Habibie beri untuk orang-orang di sekitarnya. 2/3 dunia diajarkannya sama saya. Mulai dari dia bukan ayahku lah, bukan ayah kromosom saya juga, saya balas tuh. Tapi dia bapakku yang memberikan ilmu. Nggak mungkin saya bisa mendapatkan ilmu itu. Macam-macam.
nggak bisa dijelaskan di sini. Mungkin buku yang bicara. Dia mengajarkan semua. Kehidupan, memoto pun diajarkannya saya. Kenapa Bapak ngajarin saya moto? Suatu saat kau perlu memoto kumbang aja begini, tumpul, tarik. Saya diajarinnya. Oh iya, saya jadi kepala penerangan. Kok jadi kepala itu? Nggak ada cerita. Dia ajarin bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati besan. Sangat hormat dia sama kakak-kakak iparnya. Dikenal sebagai pelopor demokrasi, tapi siapa sangka ia juga sebagai penganut toleransi yang tinggi. Setidaknya keluarga besar Oma Cecilia van Oers ini merasakan bagaimana perhatian yang diberikan Habibie tak pernah ada habisnya. Mari pakai tante sama Inilah sosok Oma Ceci yang sempat kami kunjungi di kediamannya di kawasan Jati Bening sebelum ia berpulang pada November 2019, 2 bulan setelah wafatnya B.J. Habibie. Sudah sejak tahun 1930-an, Oma Ceci bersahabat dengan ayah dari Habibie, yaitu Alwi Abdul Jalil Habibie. Persahabatan itu dirawat dan dipelihara dengan baik secara turun-temurun, dan Habibie pun telah menganggap Oma Ceci seperti ibunya sendiri. Feni Rondonuwu, anak dari Oma Ceci, mengenang bagaimana keharmonisan di kedua keluarga ini sangat terjaga. Meski berbeda keyakinan, Habibie selalu menjaga hubungan antar dua keluarga ini dengan setulus hati. Jadi kalau Natal ya otomatis kami dapat tart Natal dari Pak Habibie. Terus keponakan saya, kakak saya laki punya putri menikah, Pak Rudi yang jadi saksi pernikahan. Padahal itu kalau diingat-ingat kan kami Nasrani ya, beliau Muslim yang taat. Tapi itu toleransi memang kita jadi terharu, gembira, senang, syukur. Kayak begitu ya perasaan menghadapi Pak Rudi. Seketika kenangan masa lalu hadir. Feni menceritakan pula bagaimana saat ayah Habibie meninggal dan Oma Ceci lah yang merawat anak-anaknya termasuk Habibie. Ada pula cerita saat suami Oma Ceci, yaitu Henk Rondonuwu, dipenjarakan Belanda karena profesinya sebagai wartawan. Keluarga Habibie pula yang membantu membebaskan. Saling menopang, itulah pedoman keluarga ini dengan Habibie sejak dulu. Sama sekali tidak ada perubahan. Jadi mulai dari yang kami kenal sejak beliau masih mahasiswa di Jerman, sampai dengan saya juga masih kecil, sampai dengan menanjaknya karir beliau, sampai dengan jadi orang pertama itu tidak ada perubahan. Sama sekali pun tidak bergeser satu derajat pun. Jadi Pak Rudi yang kami sebut secara keluarga Mas Rudi itu sosok yang konsisten, tidak pernah berubah dalam memperhatikan keluarga, adik-adik, kerabat, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya kepribadiannya yang senantiasa dikenang oleh siapapun yang mengenalnya, namun buah pemikirannya turut menjadi warisan yang tak akan pernah hilang di mata dunia. Lantas, apa saja hasil dari buah pemikirannya tersebut? Penggawang ilmu pengetahuan dari Indonesia. Itulah sebutan yang cocok disematkan untuk Baharudin Yusuf Habibie. Tercatat memegang 46 hak paten dalam teknologi kedirgantaraan. Salah satu yang paling dikenal adalah adanya penemuan crack progression point theory, yaitu teori untuk mengenali retakan yang terjadi atau memprediksi letak awal retakan pada pesawat. Berkat teori ini, pesawat di dunia lebih hemat bahan bakar dan standar keamanan pada pesawat ditingkatkan,
serta resiko kecelakaan pesawat pun dapat berkurang. Penemuan ini tidak mungkin lahir tanpa gagasan dan kerja kerasnya. Andi Makmur-Maka, orang yang tercatat sebagai penulis buku terbanyak mengenai Habibie, turut memaparkan karakteristik Habibie yang tak pernah berhenti berpikir. Bagaimana kehidupannya yang keras artinya begini, memaksa dirinya bekerja keras, seperti berkejaran dengan waktu, karena dia selalu berprinsip bahwa jangan lewatkan momentum. Begitu kamu lewatkan momentum, habis. Salah satu gagasan yang dikenang oleh Makmur adalah transformasi teknologi untuk negara berkembang seperti Indonesia. Gagasan ini menjelaskan jika ingin menciptakan sesuatu, gunakanlah strategi tahapan terbalik, bukan memulai semuanya dari awal. Seperti yang dilakukannya saat ia menjadi Direktur Utama IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara pada tahun 1976. Ia membeli lisensi dari perusahaan pesawat lainnya, yaitu C212 yang merupakan pesawat lisensi dari Casa Spanyol. Kemudian, dari situlah pesawat tersebut dipelajari dan diciptakan kembali sendiri bersama timnya. Dan ya, akhirnya terwujud bahwa anak Indonesia bisa menciptakan pesawatnya sendiri. Tapi tidak berhenti di situ, karena harus progresif. Dia kemudian bilang kita harus masuki part manufacturing, jadi part programming separuh. Di Indonesia kan menjadi integrasi teknologi. Jadi apa yang dilakukan oleh CASA itu dikerjasamakan dengan IPTN, diintegrasikan. Kemampuan mereka itu menjadi 235. Itulah pesawat yang banyak dipakai sekarang sebagai perintis. Nah, kemudian harus maju lagi, tidak boleh berhenti. Nah, kemudian baru namanya full manufacturing, jadi full programming. Itulah full, artinya kita buat sendiri. Itulah Indo 50 itu. Sederet prestasi Habibie ini memang menarik dan memotivasi banyak orang. Tak heran, Makmur-Maka mengabadikan kehidupan Habibie ini sedikitnya dalam 50 buku. Pekerjaannya dahulu saat menjadi staf humas Habibie membuatnya harus mendampingi Habibie saat bekerja. Sejak saat itulah, ia mengumpulkan berbagai macam informasi tentang Habibie dan mendokumentasikan segala orasi dan pidatonya untuk kemudian dibukukan. Salah satu buku yang paling menyita perhatian publik adalah buku Mr. Crack dari Parepare yang berisi rangkuman seluruh perjalanan jatuh bangun seorang Habibie. Buku ini juga memiliki cerita tersendiri bagi Makmur sebagai penulis, karena ini menjadi buku terakhir yang ia tulis dan bersumber langsung dari penuturan Habibie. Saya menulis dengan penuh emosi, tapi saya melibatkan perasaan, saya melibatkan untuk menyusun dari bab ke bab itu. Kemudian pada saat itu kan beliau sudah sakit-sakit dan dia pulang ke Jerman lama, check up, berobat, dirawat. Saya berpikir mungkin sudah susah menambah bab lagi dari buku ini. Mungkin tidak akan ada yang baru lagi. Jadi saya menganggap bahwa itu memang adalah buku terakhir. Namun, di balik segala temuan di bidang teknologi dan kedirgantaraannya ini, bukanlah yang terpenting bagi Habibie. Ini semua semata-mata adalah alat untuk mewujudkan cita-cita utamanya. Ya, dari dulu obsesinya hanya satu, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dengan selalu melibatkan anak bangsa dalam proses perkembangan teknologi Indonesia. Jasadnya boleh jadi telah tiada, namun peninggalannya masih terkenang dan dimanfaatkan dunia. Perjuangannya untuk mengangkat nama negara begitu berharga, begitu pula dengan segala petuahnya
yang terus menginspirasi sepanjang masa. To believe is good, to verify is better. Dan kedua, jangan mudah puas, ya. Jangan hanya menerima, oh udah benar gitu. Dan dia bilang, the devil is in the details. Melakukan sesuatu itu tuh go to the details. Itu yang jelimetnya itu, yang menjadi kunci suatu sukses. Bagi beliau ini ya, karena dia membawa pesawat terbang ya, hilang satu baut itu kan bisa berisiko tinggi. Nah, jadi tidak boleh kita meremehkan yang kecil-kecil.